warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok P1 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Saya Endah Wahyu Duyanti dari SD Negeri Rawajaya 1 berperan sebagai supervisor dan bersama dengan teman saya Yudi Triyono dari SMP Negeri 3 Sidoarjo berperan sebagai coach. Selanjutnya teman saya Sumarni dari SMP Negeri 2 Sidoarjo berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Enda. Ya, bagaimana kabarnya Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Enda? Ya, alhamdulillah saya baik juga ya Pak Yudi ya. Maaf ya Pak Yudi, saya dengar Pak Yudi mau coaching ya dengan Bu Putri. Betul Bu. Oke. Nah, sebelum coaching dimulai, saya ingin menyampaikan sedikit rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Yudi mendengarkan aktif kepada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, termasuk kesesuaian dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Yudi adalah kompetensi apa yang bisa saya bantu untuk dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, mampu mendengar dan menyerap informasi yang disampaikan oleh coach itu. Ya, baik. Kemudian kompetensi mana yang harus saya amati secara spesifik? Kompetensi spesifik yang diamati yaitu mendengar aktif Bu. Mendengar aktif. Baik. Kemudian ini yang terakhir ya Pak Yudi, harapan apa yang Pak Yudi inginkan dalam proses coaching kali ini? Harapan saya dengan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan masalahnya atau coach mampu mencari solusi atas permasalahannya dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat Bu. Oh ya, baik. Saya kira cukup ya Pak Yudi praobservasi kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat Bapak melakukan coaching. Baik Bu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Marni. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Yudi? Saya juga baik, alhamdulillah. Oh ya, kemarin kayaknya Ibu mencari saya ya Bu? Iya Pak, saya mau bercerita sedikit. Kira-kira Bapak lega apa enggak ya hari ini? Oh nggak boleh Bu, silakan Bu. Baik Pak, saya ini bingung punya unek-unek untuk melakukan ataupun menangani terkait bintang Pak. Bintang itu kelas 7H yang sering melanggar tata tertib sekolah. Kemudian seringkali menjadi murid yang istimewa dari guru-guru yang masuk di kelasnya Pak. Oh, sebentar, bintang itu yang anaknya gagah Pak ya Bu? Iya Pak, anaknya gagah, tapi sudah saya melakukan berbagai metode untuk menghadapi bintang, belum ada perubahan yang signifikan gitu loh Pak. Oh begitu ya. Ya saya paham dengan perasaan Ibu jika tidak bisa mengatasi si bintang ini ya Bu ya. Iya Pak. Iya Pak, jadi saya seolah-olah saya fokusnya hanya kepada bintang gitu Pak. Padahal kan masih banyak peserta didik lain yang perlu pelayanan saya Pak. Oh begitu Bu. Lalu apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita kali ini Bu? Begini Pak, saya ingin sharing
sehingga saya bisa menemukan ataupun mendapatkan solusi untuk menangani permasalahan di bintang tersebut, Pak. Oh begitu ya. Jadi harapan Ibu berbincang dengan saya untuk dapat bertukar pikiran sehingga nanti menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapi Ibu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Baik Bu, menurut Ibu apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi bintang selama ini? Begini, Pak, saya sudah melakukan berbagai metode yang dimulai dari konseling, kemudian kolaborasi, bahkan home visit itu sudah saya lakukan. Tapi konsultasi hasilnya belum saja. Contohnya tadi, Pak, di Bintang itu jam olahraga kan jam pertama ya, Pak, jam 7. Ya, betul. Dia datangnya jam 7 25 menit. Saya tanya kenapa begitu, katanya dia makan dulu di kantin dan dia datang terlambat karena kesiangan, begitu, Pak. Oh ya. Lalu tadi apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi bintang? Saya tadi mengajak berbicara terkait alasannya, Pak. Rasanya saya sudah berusaha menggali satu persatu, tapi kok ya masih belum ketemu solusi yang pas, begitu loh, Pak. Jadi tadi hanya baru menanyakan alasannya dulu ya Bu. Tidak juga, Pak. Saya melakukan kontrak yang kedua kalinya. Yang pertama saya melakukan itu karena Bintang sering terlambat datang. Lalu saat ini Bintang sering tidak mengikuti pembelajaran yang dia tidak senang, gitu, Pak. Cukup kompleks juga ya Bu masalah si bintang ini. Iya, Pak, betul sekali. Saya sudah mencoba mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan Bintang, baik dari diri sendiri maupun saya bertanya kepada orang tua Bintang, Pak. Lalu apa yang Ibu peroleh dari penggalian tersebut? Yang saya peroleh, Bintang itu ingin menjadi dirinya sendiri. Dia tidak ingin terkekang dengan segala aturan yang ada di sekolah. Namun, ia sendiri merasa yang dilakukan itu biasa-biasa saja, Pak. Teman-teman lain juga melakukan itu, gitu. Jadi, saya terus menggali apa kebutuhan yang dibutuhkan Bintang itu, Pak. Oh, jadi selama ini Bintang merasa apa yang dia lakukan itu hal yang biasa saja ya Bu? Iya, Pak. Lalu menurut Ibu sebetulnya hal yang ideal bagi murid itu yang bagaimana Bu? Ya, kalau indikator murid yang baik itu ya yang punya kesadaran diri dan kemudian mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan bakat dirinya, Pak. Baik Bu, lalu menurut Ibu Bintang ini apakah sudah mendapatkan kebutuhan tersebut? Gimana ya, Pak? Menurut saya belum sepenuhnya, Pak. Berdasarkan hasil tes EQ dan gaya belajarnya si Bintang itu sudah di atas rata-rata. Namun, gaya belajarnya Bintang itu tergolong kinestetik visual. Jadi, jika selama ini ia melakukan hal-hal yang berbeda dari teman-temannya di kelas itu, ya sesuai dengan keinginannya. Mungkin ia belum mendapatkan kenyamanan di kelas apa ya, Pak, dan merasa belum merdeka belajar, sehingga ia sering membuat ulah dan menarik perhatian Bapak Ibu guru. Nah itu dia Bu, ada kemungkinan Bintang perlu metode yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Ibu, apa yang belum Ibu lakukan untuk menghadapi Bintang? Menurut saya sepertinya saya ya harus mengaitkan keyakinan kelas yang telah disepakati untuk menggunakan segitiga restitusi ya Pak ya Pak. Oh bisa saja itu Bu. Lalu bagaimana yang akan dilakukan untuk memulai segitiga restitusi ini Bu? Rencana saya Pak, besok saya akan memanggil Bintang di ruang konseling. Namun sebelum saya panggil ke ruang konseling tersebut, saya akan berkolaborasi dengan Pak Adit sebagai wali kelas 7H
untuk melihat keyakinan kelas yang telah disepakati kelas tersebut. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua bintang untuk melihat perubahan yang signifikan setelah saya memberikan layanan segitiga restitusi tadi, Pak. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Sebaiknya jika melakukan kolaborasi dengan wali kelas dan juga orang tua, Bu. Iya, Pak, insya Allah saya lakukan itu. Lalu dari perbincangan ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi baik dan melakukan tahapan restitusi sesuai dengan prosedur agar bintang itu bisa menemukan kenyamanan dan dapat menyadari dan berubah sedikit demi sedikit, Pak. Baik, Bu. Kemudian siapa saja yang nantinya akan terlibat untuk dapat melaksanakan komitmen ini? Tentu saja yang pertama adalah saya, Pak. Kemudian saya akan melibatkan Pak Adit sebagai wali kelas 7H, serta guru-guru yang masuk ataupun mengajar di kelas 7H, ditambah lagi tentunya dengan kedua orang tua bintang, Pak. Baik, Bu, semoga rencananya berhasil dan tujuannya tercapai ya, Bu ya. Iya, Pak, terima kasih. Dengan saya sharing ataupun berbicara dengan Bapak, saya jadi menemukan ide yang tadinya belum terlintas itu, Pak, tentang segitiga restitusi ini, Pak. Baiklah, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih Ibu sudah mau berbagi waktu dengan saya, Bu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah ya Pak Yudi, coachingnya tadi sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah, Bu, tadi berjalan dengan lancar. Ya. Bagaimana tadi coachingnya dengan Bu Marni? Baik, Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tersebut saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, walaupun belum sempurna sekali, tetapi saya sudah berusaha menjadi pendengar aktif, tidak menyela, dan membiarkan pembicaraan mengalir dan antusias mendengar semua yang disampaikan oleh coaching. Oh iya, menurut saya sebagai observer tadi itu Bapak sudah bagus sekali ya. Ya, tadi sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta, di mana Bapak sebagai coach sudah datang sepenuhnya dan mendengar dengan baik tanpa menyela. Sabar mendengarkan coaching dan tetap fokus pada area yang akan dikembangkan. Kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi coaching ini sehingga bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak Yudi. Selamat ya. Jadi yang Bapak lakukan tadi sudah lebih dari standar yang kita rujuk sebelumnya. Bagaimana menurut Bapak terhadap pendapat saya ini? Ya, Bu, seperti kesepakatan pra-observasi, saya berusaha untuk hadir sepenuhnya, fokus, dan tetap pada area topik masalah coaching. Oh ya, dalam coaching tadi Bapak sudah berusaha maksimal untuk menjadi pendengar yang baik ya. Itu terlihat sekali ketika Bu Marni antusias untuk menggali ide-ide yang solutif. Namun demikian tadi saya masih mendengar loh Bapak sempat menunjukkan ide berperan sebagai mentor untuk menemukan ide-ide itu. Iya, Bu, tadi saya kebablasan sehingga tadi menunjukkannya dengan secara tegas. Begitu. Jadi dari tadi yang sudah Bapak lakukan ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi present atau hadir penuh, sehingga nanti ketika saya berbicara dengan coach akan merasa nyaman dan santai sehingga dapat memunculkan ide-ide dalam menemukan solusi atas permasalahannya.
Oh iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga kedepannya nanti Bapak bisa lebih baik lagi ya dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke Bu, terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Ya, sama-sama saya cukupkan sekian ya Pak. Semoga lain kali kita dapat bertemu kembali. Baik, Bu.